Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Adel. Gimana kabarnya Bu Fit? Alhamdulillah baik. Bu Adel sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kita Alhamdulillah. sapa dulu ya anak-anak. Oh iya. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak SD Muhammadiyah 7 dan juga anak-anak level 2. Sepertinya mereka menjawab salamnya semangat banget ya Bu Adel ya? Pasti dong, pada nonton nih soalnya Bu Fit. Iya. Oke, Bu Fit, sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya kalau dibilang sibuk bukan artis juga ya. bukan ya. artis Bu Fitri, cuman yang pasti ada kebiasaan yang berbeda dari tahun ajaran sebelumnya. Oh gitu. Kalau tahun ajaran sebelumnya kan kita ngajar di kelas ya, Iya. full gitu kan sampai kalau nggak Sore. jam 1 jam 2. Iya. Kalau sekarang itu kita ngajarnya kan kayak Bu Adel juga kan, lewat Iya. Zoom, video call atau lewat WA juga. YouTube juga ya. Terus bikin konten YouTube dan pasti nggak cuman kita ya. Iya, Guru-guru juga sama lain apalagi guru-guru kesibukannya. SD Muhammadiyah 7 kan Iya. semuanya Sibuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak belajar di betul rumah. sekali. Ya, biar anak-anak tambah semangat belajarnya. Iya, nggak bosen juga ya. Gak bosan juga Biar nggak bosen. lihat Bu Adel sama Bu Fitri ya. Sekarang nih Bu Fit, aku mau ngobrol-ngobrol nih anak-anak ya. Kita Apa? ngobrol-ngobrol santai aja. Anak-anak di rumah boleh sambil makan, boleh sambil tiduran. Boleh. Tapi jangan tidur beneran ya. Nice. Oh iya, ada berita nih Bu Fit. Oh, berita apa tuh? Berita tentang corona. Oh iya, itu udah viral banget kan Viral beberapa banget. bulan Pasti ini. anak-anak juga pada tahu kan, corona itu semacam virus yang benar-benar sekarang lagi Gitu. terkenal. Betul. Nah, nih Bu Fit, kalau misalnya anak-anak nih di rumah kan pasti bete, nggak ada kegiatan, belajar juga ini ya terbatas gitu Betul. kan, tidak sama gurunya gitu. Biar lebih asyik tuh gimana sih kegiatan di rumah? Ya, sebelumnya Bu Fitri sebelum mau ngasih tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, Bu Fitri mau minta ke kalian juga ya biar kita itu sabar ya menghadapi cobaan adanya virus corona ini karena sekali. virus ini Allah yang menciptakan Iya, ya. Allah yang menciptakan. Kita hanya bisa berusaha gitu kan, Berikhtiar. berikhtiar, berusaha, berdoa biar virus ini cepat hilang. berakhir, segera hilang. Yang kedua, kita juga harus bisa berusaha tadi. Iya, Ya, berusahanya untuk memaksimalkan diri, tetap aja kita harus mengisi kegiatan dengan yang positif. Apalagi kan virus itu sangat suka dengan tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang banyak sampahnya. Iya. Jadi kita harus rajin bersih-bersih, rajin mandi, kayak gitu-gitu Bu Adel, sederhana sebetulnya. Begitu. Tadi juga Bu Fitri ke sekolah dicek suhu dulu nggak? Iya, jadi makanya Bu Fitri tadi bilang kan ada yang berbeda gitu. Tadi juga dicek suhu, guru-guru, karyawan yang mau masuk ke sekolah juga harus dicek suhu dulu, harus cuci tangan juga. Iya, dan jangan lupa pakai Pakai masker juga. Iya, Nah, pakai masker. pemerintah juga kan menginstruksikan apa ya? memerintahkan ya. Membuat peraturan ya. Membuat peraturan Betul. supaya kita harus selalu menjaga kesehatan. Betul, dengan AKB namanya Bu Adel. Apa itu AKB? Anak kaya baru ya? Bukan, Bu Adel tuh kok pura-pura ya biar Bu Fitri itu ngasih tahu mungkin secara langsung sama kalian. Jadi AKB itu adaptasi kebiasaan baru Bu Adel. Iya, adaptasi kebiasaan baru. Betul. Nah, gimana sih Bu Fit? Jadi adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan karena untuk mencegah datangnya virus corona baik ke diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Jadi ada 3 Bu Adel. Oh, ada 3. Ada 3. Yang pertama kita kalau kemana-mana kita harus pakai masker. Nih, pakai Ya. masker ya. Bu Ada sama Bu Fitri juga ada nih maskernya. Sebetulnya anak-anak bawa ya. masker ya. Tapi kalau lagi syuting jadi dilepas Buka dulu. ya, biar kelihatan suaranya. Kedengeran. Suaranya kedengeran kalau mau kelihatan ya. Oke, jadi kenapa kita harus pakai masker? Karena penularan atau masuknya virus ke dalam tubuh kita itu sangat rawan sekali masuk ke hidung Iya, ataupun ke betul. mulut. Itu mudah sekali loh Bu Adel. Iya, apalagi kalau anak-anak ya. Iya, anak-anak itu sangat mudah terpapar virus.
dan juga orang tua yang sudah usianya lanjut gitu Bu Betul Adel. sekali Bu Fit. Nah, yang kedua mau tahu nggak? Apa tuh yang kedua? Yang kedua itu kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Oh iya. Nih, di sekolah kita juga nih anak-anak ya, sudah disediakan tempat cuci tangan di berbagai tempat. Jadi banyak ya? Iya, termasuk di depan kelas kalian sudah Iya. disediakan tempat cuci tangan buat nanti kalian kalau sekolah sudah beraktivitas, sudah melakukan apa, langsung cuci tangan. Guru-guru, karyawan kalau habis absen atau sebelum dan sesudah mengabsen itu harus cuci tangan dulu. Iya. Karena untuk virusnya biar lari Iya. ya. Terus pakai sanitizer dulu. Boleh hand sanitizer ya. Jadi boleh suka ngelucu. Biar seru ya, nggak terlalu serius nih anak-anak juga kan pasti lagi pada nonton. Oke, lanjut. Yang ketiga, apa? yang ketiga kita harus jaga jarak. Jaga jarak. Harus jaga jarak ya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Jadi kita nggak boleh tuh sering-sering berkerumun. Makanya kan sekolah belum bisa dibuka tuh karena bisa membuat adanya kerumunan. Iya. Kayak di kantin berkerumun, Ya. Di lapang. di lapang main bola berkerumun. Iya. Terus apalagi kerja kelompok berkerumun gitu kan. Jadi harus dibatasi ya. Harus dibatasi karena nanti kan bisa aja yang terlihat sehat ternyata itu membawa virus, Iya. akhirnya menular Nah, gitu kalau betul. deket-deket. Apalagi kan kita tidak tahu ya orang yang sehat itu yang mana atau orang yang sakit itu yang mana. Karena kan kita tidak tahu ya, Bu Fit ya. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan diri kita Iya, sendiri. peduli terhadap kita dan juga orang lain sebetulnya ya. Dan orang lain. Harus sayang juga dengan keluarga kalian juga. Nih, Bu Fit, nih anak-anak juga udah paham ya. Tadi tentang apa? AKB ya. AKB, adaptasi Adaptasi kebiasaan baru. Terus? Yang pertama tadi ulangi lagi. Oh, boleh ulangi lagi ya. Yang pertama kita harus Pakai mas. selalu menggunakan masker. Betul. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Betul. Yang ketiga, Yang ketiga kita harus jaga jarak. jaga jarak. Oke. Oh iya Bu Fit, tadi kan kita sudah di review lagi ya tentang AKB. Betul. AKB itu kan sudah mencakup ya pola hidup bersih, sehat dan indah. Betul. Tapi masih suka bingung, bersih itu apa, sehat itu apa, indah itu apa. Anak-anak ada yang tahu gak sih? Kalau anak-anak level 2 mungkin udah ada yang tahu Bu Ade. Tapi mungkin yang lain, anak-anak yang lain sudah mau dia 7, yakin lah udah pada hebat juga ya. Nah, cuman kita lebih menjelaskan ya, bersih itu apa sih menurut Bu Fitri? Coba. Bersih itu adalah terbebas dari kotoran, terbebas juga dari debu, dan juga sampah tuh yang paling utama. Oh begitu. Tuh, nah bersih itu terbebas dari kotoran, sampah, dan debu. Nah, kalau misalnya sehat itu apa Bu Fit? Nah, kalau sehat itu awalnya harus diawali dengan bersih dulu. Bersih dulu. Karena sehat itu artinya terbebas dari bibit penyakit. Kalau kita melihat lingkungan yang banyak sampah, banyak debu, banyak kotoran, otomatis kan Belum bibit tentu penyakit sehat bibit penyakit itu mudah sekali tersebar di sana. Ya. Apalagi nyamuk, Betul. lalat. Di mana ada sampah biasanya banyak lalat. Iya, mendatangkan penyakit juga, Betul. mendatangkan virus juga. Jadi sehat itu harus diawali dengan bersih sehingga sehat itu adalah terbebas dari bibit penyakit. Begitu. Tuh anak-anak sudah paham belum? Pasti sudah pada ini ya, tahu ya. Betul. Nah, sekarang indah. Indah itu kan biasanya pemandangan, Bu Fit. Biasanya kan gunung gitu, indah gitu. Atau kita melihat bunga indah gitu ya. Iya. Tapi kita juga kalau alam, pemandangan, gunung, bunga itu kan keindahan yang memang sudah diciptakan oleh Allah ya. Iya, Nah, betul. tapi kita sebagai manusia juga bisa menciptakan keindahan dengan sendirinya loh. Contohnya apa Bu Fit? Gampang banget. Di rumah juga kita bisa menciptakan keindahan. Apa Ya, tuh? contohnya kita habis bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur terus langsung. mandi. Oh iya, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi
ku tolong ibu membereskan tempat tidurku. itu poin indahnya ada di belakang, poin bersihnya ada di depan kan? Oh iya, Kan? cerdas banget. Iya, bersih, sehat, indah. Dari lagu itu udah berbicara atau udah membahas tentang bersih, sehat, indah. Karena mandi ya Bu Adel, kalau kita lihat mandi itu untuk kebersihan, tetapi tidak hanya kebersihan aja, tetapi juga kesehatan. Kebayang kalau kita seminggu nggak mandi-mandi, Hah? Kayak gimana ya? iya, bau kan? Nanti kan banyak virus yang masuk. Betul. Bisa aja kita sakit, mau demam, pusing itu bisa aja. Ya, jadi indah itu apa sih Bu Fit? Jadi indah itu pada dasarnya enak dilihat. Dilihat. Kita beresin mainan ya. Kita habis main di rumah. Main mobilan kalau anak-anak laki-laki, main boneka, Barbie, squishy ya mungkin anak-anak perempuan. Itu kan misalnya tidak kotor, tidak ada sampahnya, tetapi kalau kita kembalikan mainan itu ke tempatnya, itu akan menciptakan keindahan. Gitu. Iya, betul sekali Bu Fit. Nah, pasti nanti anak-anak jangan lupa ya di rumah kalian selalu membereskan tempat tidur, mainannya, sama tempat belajarnya biar Betul. terlihat bersih Iya. dan indah. Betul. Betul begitu Bu Fitri. Betul sekali, dan pola bersih, sehat dan indah itu bisa kita terapkan untuk dua hal. Apa aja itu Bu Fit? Jadi pada dasarnya bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan. Contohnya bagaimana Bu Fit nih? Yang pertama dulu ya, Iya. untuk diri sendiri itu sederhana Bu Adel. Contohnya mandi. Emang bagusnya mandi itu berapa kali sehari sih Bu Fit? Iya, mandi itu minimal 2 kali sehari lah. Oh, 2 kali sehari ya? Iya, 2 kali sehari. Walaupun ya nggak pergi ke sekolah, walaupun nggak pergi-pergi keluar, Walaupun di rumah aja. walaupun di rumah Harus aja. mandi 2 kali. Betul sekali, karena kita itu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Tadi kan udah dibahas di depan ya, menjaga kebersihan dan kesehatan salah satunya dengan mandi. Oke? Oke. Setelah mandi apa Bu Fit? Setelah mandi kita juga kalau dalam Islam itu berwudu. Berwudu. Berarti kalau kita misalnya sholat fardunya 5 kali, berarti wudunya juga 5 kali. Kalau misalnya sholat nggak wudu dulu gimana? Ya harus wudu dulu, karena wudu itu bagian dari bersuci, bagian dari syarat kita untuk bisa melaksanakan sholat. Kita kan mau bertemu dengan Allah. Oh iya. Ya, jadi kita harus bersih. Lebih bagus lagi kalau mandi dulu Bu Adel. Oh begitu. Jadi kan kalau kita nih mau bertemu dengan ibu guru, Iya. bapak guru, Harus mau bersih. bertemu dengan orang yang kita sayang, pasti kita pengen dong terlihat cantik, ganteng. Pasti kita ingin terlihat bagus lah ya. Kita harus persiapannya juga hebat juga. Jadi kita mau beribadah kepada Allah juga harus bersih, Iya. sehat, indah. Kayak hadis apa tuh Bu Fit? Tentang Oh, kebersihan? iya, anadofatu minal iman. Iya. Kebersihan sebagian dari Iman. iya. Jadi kalau yang jorok-jorok berarti itu keimanannya masih belum bagus. Stabil ya? Belum, Iya. masih labil-labil gitu ya. Iya, kalau yang beriman pasti selalu menjaga kebersihan. Betul. Nih, tidak membuang sampah sembarangan ya. Betul. Meskipun di rumah main lempar-lempar gitu boleh nggak sih Bu Fit? Aduh, itu kasihan mamanya nanti. Iya. Misalnya bekas ngemil, ya makan ciki banyak, tapi sampahnya di mana-mana. Oh, berarti belum peduli dengan kebersihan gitu. Terus yang kedua, tadi kan kebersihan, kesehatan, keindahan buat diri sendiri ya. Kalau untuk orang lain juga ada, buat lingkungan ya. Apa itu? Bu Fit? Lingkungan itu bisa lingkungan rumah, lingkungan sekolah kalau lagi di sekolah, dan lingkungan luar rumah seperti masyarakat. Oke. Jadi kita walaupun misalnya masih kecil, katakanlah masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, apalagi kalau udah kelas 6 misalnya, Iya, iya. itu senantiasa sebaiknya kita tuh mulai belajar untuk membantu orang tua. Iya tuh anak-anak, daripada kita cuma tiduran terus ya. Iya. Dan apalagi kan virus senang dengan tempat yang kotor-kotor itu ya. Betul sekali Bu Fit. Jadi sebaiknya kita bantulah sedikit-sedikit mamahnya, bundanya di Di rumah. rumah, nyapu-nyapu. Contohnya bekas makan ya, Bekas makan di mana? langsung di tempat cuci Ya, piring. lebih bagus lagi kalau nyuci piringnya sendiri, Nah, bekas makan begitu. sendiri kan. Iya.
biar mamanya nggak terlalu capek ya. Betul. Kalau sama kalian dibantu lebih meringankan. Iya. Dapat pahala. Dapat pahala, membuat pekerjaan dan juga hati orang tua kita menjadi senang Betul gitu. sekali. Terus apa lagi? Menyapu ya? Menyapu, mengepel boleh kalau udah bisa ngepel ya. Iya. Terus membereskan mainan. Membereskan Apalagi mainan. tuh bekas sendiri. Tapi kalau punya adik yang suka main juga, walaupun itu bukan bekas sendiri, lebih bagus kalau kita bantu adiknya, diajarin juga buat ngeberesin Gak apa-apa mainannya. Ya. Banyak pahala. Betul. Ya? Oke, selain itu juga apa Bu Fitri? Itu yang sampah sih. Bereskan tempat tidur. Udah ya. tempat tidur termasuk juga kayak tadi sama sampah sih, Bu Adel. Oh iya, sama sampah. Sampah kan bisa berserakan di mana-mana. Di sekolah juga kan. Udah banyak tempat sampah, setiap kelas punya tempat sampah. Betul sekali Bu Fit. Terus di depan rumah ada tempat sampah, tapi seringkali buangnya kemana-mana tuh Bu Adel. Apalagi masih makannya sambil berdiri, boleh nggak kalau makan sambil berdiri? Nggak boleh, mungkin sekarang juga udah banyak yang lupa lagi ya dengan makan sambil duduk itu ya. Iya, jadi anak-anak nggak boleh ya kalau makan sambil berdiri, bagusnya makannya sambil duduk ya. 2000 years later. Oh ya Bu Fitri, terakhir nih pesan-pesan buat anak-anak SD Muhammadiyah 7 supaya selalu menjaga kebersihan itu apa aja? Ya seperti yang tadi Bu Fitri udah jelasin ya, Bu Fitri mau mengingatkan lagi buat anak-anak SD Muhammadiyah 7 yang berada di rumah, terapkan 3 kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita harus jaga jarak. Nah selain itu Bu Adel, selain kita berusaha lewat AKB ini, kita juga harus banyak berdoa sih Bu Adel. Ya pasti dong, selalu ya berdoa supaya pandemi ini biar cepat berlalu, dan kita bisa ke sekolah lagi, beraktivitas lagi, main di sekolah, belajar di sekolah, ketemu sama bu guru ya. Pasti udah pada kangen nih. Iya, sama guru-guru juga kangen banget dong sama anak-anaknya. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini podcast kita sudah selesai. Terima kasih Bu Fitri sudah menjelaskan juga Bu Adel tentang kebersihan ya. Iya. Semoga anak-anak SD Muhammadiyah 7 di rumah bisa melaksanakannya dengan baik di rumah. Ya. Jaga selalu kesehatan, kebersihan, dan keindahan juga. Iya, keindahan, dan jangan lupa membantu orang tua ya di rumah ya. Di rumah, betul sekali. Terima kasih sudah menonton. Sudah menonton kita hari ini. Sekian dulu ya dari Bu Fitri dan Bu Adel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.